Bisa dibilang ini adalah review yang telat, tapi ya sebenarnya nggak telat juga karena emang baru segelintir orang aja yang bikin pembahasan dari kamera ini. So, langsung aja kalau gitu kita langsung check it out. Ini adalah Nikon ZF yang dimana lanjutan dari Z seriesnya Nikon yang baru aja diluncurin beberapa bulan lalu. Nah, kali ini gue akan bahas dari sudut pandang seorang fotografer handheld, yang dimana fotografer handheld itu maksudnya ya mereka yang sering menggunakan kamera secara langsung dipegang tanpa menggunakan tripod ya, jadi bersentuhan tangan langsung lah, kayak misalnya acara wedding, event-event kayak gitulah. Oke, sebelum gue bagiin pengalaman penggunaannya, gue mau jelasin dulu beberapa spesifikasi dan fitur utama dari kamera Nikon ZF ini. Sensornya pakai format full frame dengan 24 megapiksel yang didukung sama prosesor Expeed 7. Kalau buat foto kalian bisa pakai ISO sampai 64.000. Kalau video cuma bisa sampai 51.200, tapi keduanya ini bisa di-extend sampai 204.800. Untuk autofocus ada kontras dan pace yang bisa sampai 273 titik fokus. Jadi lumayan cepet ya dan juga luas. Yang enaknya kamera ini udah bisa 14 bit untuk hasil warnanya, jadi hasilnya cukup natural, hampir kayak yang dilihat sama mata kita. Yang sayangnya belum gua sempet coba kemarin itu fitur high res yang bisa sampai 96 megapiksel. Yang sebenarnya sih fitur itu emang menurut gua cocoknya buat fotografer landscape ya, karena mereka butuh banget ya soal detail dari atau ketajaman dari detail foto yang dihasilkan. Nah, kalau buat yang suka foto portrait atau modeling gitu ya, bisa coba fitur skin softening ini yang bikin hasil kulit jadi lebih kaya akan warna dan juga detail. Kemarin gue udah coba juga buat motret-motret street di kawasan Pasar Lama Tangerang, tapi gue lupa nih bikin video POV-nya. Nggak apa-apa lah ya. Dan gue pakai lensa 85 mm biar bisa motret orang tuh bokehnya dapet lebih creamy. Nah, selanjutnya kita bahas dari sektor videonya yang sebenarnya gue sendiri juga belum nyoba terlalu banyak soal videonya ini ya. Tapi semoga info ini bisa ngebantu kalian. Untuk rekam videonya cuma bisa sampai 4K atau mau Full HD 120 fps. Walaupun begitu warnanya udah 10 bit dengan fitur RAW atau N-Log, SDR, dan juga HLG. Lama perekaman yang bisa diambil bisa sampai 125 menit kalau kapasitas memori kalian itu memadai ya. Untuk kestabilan hasilnya juga udah dilengkapin sama 5 axis di bodinya langsung. Nah, itu dia tadi beberapa fitur dan spesifikasi utama dari Nikon ZF ini. Kalau sebagai fitur pendukung ya tentunya ada layar yang cukup besar yaitu 3,2 inci ukurannya dan bisa di touchscreen juga. Terus bisa vari angle juga buat mode vlogging gitu ya. Terus untuk konektivitasnya bisa pakai Bluetooth dan juga Wi-Fi. I/O ports-nya sendiri juga cukup lengkap, ada HDMI untuk video output, USB Type-C untuk input dan output juga, dan jack audio 3,5 mm. Pengalaman gue pakai kamera ini sebagai gear handheld fotografi yang dimana emang butuh banget yang namanya fitur compact dan cepat. Gue rasa kamera ini ada di angka 7,5 dari 10 ya, bukan yang nggak bagus. Tapi karena Nikon ZF ini disesuaikan kayaknya nih buat pengguna fotografi landscape. Nah, kalau buat landscape sih gue kasih nilai 9,5 dari 10 lah. Mulai dari bobotnya nggak enteng dan bagian bodinya menurut gue cukup flat. Jadi kalau dipegang satu tangan agak kurang nyangkut, makanya harus pakai strap. Dari tombol-tombolnya juga didesain buat fotografi yang nggak simple. Nggak bisa setting dengan satu tangan aja, agak susah sih. Tapi dibalik itu semua kita tahu ya kemampuan fotografinya udah nggak perlu diraguin lagi hasilnya. Detail kayak akan warna khas Nikon, autofocus cepat dengan 3D trackingnya, kalau buat konten video juga masih oke. Nah, jadi bisa disimpulin Nikon ZF ini untuk sektor fotografinya itu masih lebih kental ya. Tapi untuk sektor videografinya sendiri emang nggak terlalu encer banget. Ya mungkin segini aja pembahasan gue soal Nikon ZF. Yang mau tahu harganya dan belinya di mana,
Kalian bisa cek aja linknya di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.